maksudnya natura atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai itu sebelumnya kan tidak merupakan penghasilan, itu merupakan natura, tidak dihitung PP21-nya. Nah, nanti per Januari 2022 itu merupakan termasuk penghasilan ya, menjadi penghasilan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan pajak semuanya. Apa kabar? Doa saya selalu untuk kalian dan saya, kita semua. Semoga kita sehat, imun kita kuat, dan kita bisa terhindar dari wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada sesi video kali ini simple saja. Lanjut video-video sebelumnya. Yang sebelumnya saya sudah membahas tarif PPh 21 pribadi. Itu ada perubahan ya, menjadi 5 lapisan. Yang sebelumnya 4 lapisan itu menjadi 5 lapisan. Ini sudah dibahas sebelumnya, bagaimana cara menghitungnya juga sudah dibahas. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya atau buka playlist tentang pajak penghasilan, di situ ada. Yang mau saya bahas kali ini adalah tentang naturanya ya. Teman-teman, saya anggap tahu ya apa itu natura. Jadi natura itu merupakan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja ke karyawan atau pegawai yang tidak berupa uang ya, bukan berupa uang. Itu namanya natura atau kenikmatan. Kalau gaji kan jelas penghasilan, duit yang diterima, tapi kalau natura itu merupakan kenikmatan atau mungkin fasilitas yang bukan merupakan uang. Bagaimana skemanya, bagaimana videonya, mari kita mulai. Teman-teman, sebagi yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis ya dengan cara ketik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya. Semuanya gratis. Dan juga kalau mau bergabung di grup pajak, silahkan klik di link di bawah ya, ada link grup Telegram di bawah karena WhatsApp sudah penuh. Oke teman-teman, lapisan tarif pajak sudah kita ketahui, 5 lapis sudah berubah. Ini skemanya, kemarin sudah saya jelaskan juga cara perhitungannya, plus minusnya ya. Jadi jelas ada perubahan tarifnya dari yang Undang-Undang PPh sebelumnya yang 4 lapis menjadi 5 lapis. Nah, ini mau kita bahas ya. Jadi pengenaan pajak atas natura. Pemberian natura atau kenikmatan kepada pegawai itu dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Jadi maksudnya natura atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai itu sebelumnya kan tidak merupakan penghasilan, itu merupakan natura, tidak dihitung PP21-nya. Nah, nanti per Januari 2022 itu merupakan termasuk penghasilan ya, menjadi penghasilan karyawan. Semisal nih, sewa apartemen, apalagi kendaraan, mungkin kendaraan untuk karyawan, itu semua menjadi penghasilannya karyawan. Bagaimana cara menghitungnya? Ya kembali ke perusahaannya masing-masing, seperti sewa apartemen atau sewa hotelnya berapa, menjadi dihitungkan berupa uang, jadi berapa gitu kan. Sama seperti mobil, karyawan tersebut difasilitasi mobil setiap harinya. Nah, kalau disewa mobil itu berapa per harinya, sebulan berapa, itu menjadi penghasilan. Dan itu bisa dibiayakan. Kenapa? Karena sebelumnya kan kalau natura itu nggak bisa dibiayakan ya. Kalau dia dianggap natura, kenikmatan, semisal apa saja itu yang bukan merupakan uang, yang diterima karyawan bukan merupakan uang, itu nggak bisa dibiayakan oleh pemberi kerja. Jadi di SPT badannya itu dikoreksi ya, nggak dapat menjadi biaya, koreksi positif, sehingga penghasilan bruto naik dan PPh-nya naik, itu namanya koreksi positif. Nah, nggak bisa dibiayakan. Namun setelah HPP ini, natura tersebut bisa dibiayakan oleh pemberi kerja. Itu plus minusnya ya. Plusnya buat pemberi kerja karena bisa dibiayakan. Yang sewa apartemen, mungkin sewa kendaraan buat karyawan atau lain sebagainya itu bisa dibiayakan ya. Nah, adapun natura tertentu, ada natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Jadi nggak semua natura itu menjadi penghasilan bagi karyawan dan menjadi dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Jadi nggak semua. Nah, ini salah satunya ya, ada 5. Jadi yang pertama itu penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Biasa karyawan seperti itu di kawasan Cikarang. Cikarang itu kan pabrik-pabrik ya, jauh dari tempat makan. Biasanya perusahaan itu menyediakan catering. Nah, itu nggak bisa dianggap sebagai natura ya, makan dan minum bagi seluruh pegawai. Karena itu merupakan seperti apa ya, keharusan memberi makan.
Jadi nggak boleh dianggap sebagai natura atau nggak boleh dibiayakan. Lalu natura di daerah tertentu, mungkin daerah-daerah tertentu punya peraturan khusus ya tentang natura, itu silakan, tidak bisa dibiayakan juga. Lalu yang ketiga, natura karena keharusan pekerjaan, kayak seperti tadi ya, makan minum termasuk gitu. Alat keselamatan kerja atau seragam, itu juga nggak bisa ya, nggak bisa dianggap sebagai natura, karena itu merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri yang harus ya, kayak di pabrik alat keselamatan, helm, sepatu, seragam, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-D, natura yang bersumber dari APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara atau daerah, itu nggak boleh juga dianggap sebagai natura. Lalu yang terakhir, natura dengan jenis dan batasan tertentu. Poinnya adalah yang digarisbawahi, natura itu menjadi penghasilan, itu BP21 untuk karyawan, dan bisa dibiayakan oleh pemberi kerja di SPT badannya. Tuh poinnya ya. Dan nggak semua natura itu menjadi penghasilan gitu, kecuali yang 5 ini. Oke ya. Semoga bisa dipahami, semoga apa yang saya sampaikan jelas dan bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan, silakan klik di kolom komentar. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat dengan channel ini, silakan bantu dengan subscribe-nya dan share ke teman-temannya di Facebook, media sosial, WhatsApp, dan lain sebagainya. Atas share, subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.